Selamat pagi adik-adik, kita bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kembali. Kita mau mengangkat satu pujian, kita mau katakan, ku ada karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang berada di surga, penguasa pencipta langit dan bumi, terima kasih. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus hidup kami, kami boleh ada hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami siap memuji, menyembah dan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, hari ini kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Oke, kita mau katakan, oh sukacitaku penuh di dalam Tuhan sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
pam pam. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru sama. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kita bersyukur kita berada dalam keluarganya Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun silih berganti, kita mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba Bapa,
Pakailah sesuai rencanamu Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, hari yang indah yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, pimpin Lause yang akan memberitakan firman Tuhan. Juga setiap adik-adik yang ada di rumah, berikan kami fokus, hikmat untuk mengerti firman Tuhan, juga kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, ada sebuah kisah tentang hilangnya pulpen di satu kelas. Jadi ada 2 orang murid sedang duduk dengan santai, mereka ngobrol. Namanya Matius dan Jimmy. Jimmy bertanya kepada Matius, karena dia melihat ada pulpen yang tampaknya baru dipakai oleh Matius. Jimmy katakan kepada Matius, "Matius, kok pulpen kamu bagus? Kamu beli di mana?" Lalu Matius pun katakan kepada Jimmy, "Shh, aku tadi lihat pulpen ini jatuh dari meja dekat mejanya Timothy. Mungkin ini punya Timothy. Jadi aku ambil aja, karena waktu itu gak ada orang, jadi aku ambil, aku pakai." Nah adik-adik, tiba-tiba Timothy datang ke arah mereka. Matius, itu bukannya pulpen aku sudah cari kemana-mana pulpen itu tapi gak ketemu. Ternyata kamu ambil ya. Jimmy pun cuman ngelihat kanan kiri. Matius katakan apa? "Enggak, ini pulpen aku yang beli sendiri sama mama aku. Ini bukan pulpen kamu, enak aja." Adik-adik, ketika mereka sedang ribut, ibu guru datang dan katakan, sudah, ada apa ini?" Lalu Timothy pun katakan kepada ibu guru, "Bu, itu Matius ambil pulpen aku, buat pantesan aja pulpen saya hilang." Nah Matius pun katakan, "Enggak Bu, itu bukan pulpen Timothy, itu pulpen saya, orang saya sendiri yang beli." Jimmy yang tadinya tahu kalau Matius salah, dia cuman diam-diam aja. "Iya Bu, saya juga gak tahu." Nah adik-adik, dari cerita ini kira-kira siapa yang berbohong? Siapa? Matius berbohong. Nah adik-adik, Jimmy juga dia tidak mengatakan kebenaran, itu pun salah. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat 16. "Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu." Sekali lagi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini adalah hukum Allah yang ke-9. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tentang mengatakan kebenaran. Nah adik-adik, apa sih dusta itu? Dusta adalah kebohongan, tidak berkata jujur atau tidak berkata benar. Nah kemudian tadi di firman Tuhan dikatakan saksi. Saksi itu apa? Saksi adalah orang yang melihat secara langsung satu kejadian. Jadi dia bisa memberikan kesaksian benar atau tidak tentang apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya. Nah jadi adik-adik, saksi ini sangat penting dalam sebuah peradilan. Ya, di dalam peradilan saksi sangat penting. Kenapa? Karena saksi ini dianggap dia melihat satu kejadian. Coba kalau kalian melihat satu sidang pengadilan di berita, pasti ada yang namanya korban, yang namanya jaksa, juga yang namanya saksi, juga ada yang namanya tersangka. Tersangka itu biasanya adalah mereka yang melakukan kesalahan atau kejahatan. Kalau si saksi ini mengatakan sesuatu yang salah tentang penjahat itu, ini sangat berpengaruh kepada hukuman yang diberikan kepada penjahat itu. Nah, dalam firman Tuhan, Allah mengecam saksi yang tidak berkata dengan benar atau berkata dusta. Mereka akan dihukum adik-adik. Apa hukumannya? Hukumannya adalah sama seperti hukuman
tersangka yang ada di dalam pengadilan itu. Misalnya, kalau tersangka ini dikatakan bersalah akibat saksi, dihukum 3 tahun penjara. Berarti orang yang berkata bohong tadi, si saksi ini harus dihukum 3 tahun penjara juga. Seperti itu contohnya adik-adik. Nah, jadi Tuhan tidak menyukai yang namanya saksi dusta. Tuhan akan menghukum mereka yang melakukan saksi dusta. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan ya. Di dalam Amsal dikatakan bahwa orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jadi yang mana yang lebih berkenan di hadapan Allah? Yang mana yang lebih disukai Allah? Yaitu orang yang berkata benar, tidak berdusta. Nah, jadi adik-adik, dusta itu asalnya dari mana? Dari iblis. Karena iblis itu adalah bapak dari segala pendusta. Ayo, siapa yang masih suka berbohong? Ya, jadi bohong itu asalnya dari iblis. Nah, hati-hati teman-teman, kita harus berkata benar, menyaksikan sesuatu yang benar, tidak berbohong. Nah, biasanya anak-anak seumuran kalian nih bisa bersaksi dusta seperti apa sih? Contohnya, yang pertama, kalian mungkin bisa berbohong. Kenapa kalian melakukan bohong ya? Kenapa bohong? Mungkin karena kita takut kalau kita sudah ketahuan melakukan yang salah. Misalnya, ketika kalian ketahuan, kamu menyontek ya? Enggak bu, saya nggak nyontek. Saya cuma ngelihat ke kanan kiri doang, saya nggak nyontek. Nah, biasanya kebohongan terjadi karena takut sudah ketahuan, takut dihukum, takut malu ya. Yang kedua, bisa jadi kita sudah melakukan melebih-lebihkan ya. Maksudnya apa sih melebih-lebihkan? Jadi ada satu kebenaran, kalian lihat itu, tapi kalian lebih-lebihkan. Biasanya apa? Untuk apa? Tujuannya adalah supaya kita diakui, dibilang hebat. Misalnya ada teman kita nih yang dapat nilai 80 matematika. Wah, bagus ya. Lalu kita nggak mau kalah. Kita bilang, nilai aku 90. Aku nilainya 90 loh, padahal nilai kita nggak 90, 70. Nah, itu contoh dari melebih-lebihkan supaya kita bisa terlihat lebih hebat, lebih keren gitu ya adik-adik. Nah, contoh dusta yang lainnya adalah kita mengatakan setengah kebenaran. Contohnya apa ya mengatakan setengah kebenaran itu? Nah, coba tadi adik-adik ingat cerita di awal, Jimmy mengatakan, aku nggak tahu siapa yang benar, yang bohong, yang mana. Nah, kalau kita tahu yang benar, kita melihat sesuatu yang kita sudah tahu, tapi tidak mengatakan yang benar, itu berarti kita sudah mengatakan setengah kebenaran. Kalau kita katakan tidak tahu, padahal kita tahu. Nah, boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Contoh yang lain adalah bergosip. Apa ya bergosip ini? Jadi bergosip ini adalah adik-adik kita mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain kepada orang yang lainnya lagi. Misalnya kita cuma tahu sedikit nih tentang teman kita, terus kita cerita-ceritain, si itu gini loh, si itu gini loh, gak mau temenan sama dia. Contohnya seperti itu adik-adik. Jadi bergosip itu boleh nggak boleh ya, karena itu bisa merusak nama baik seseorang di depan banyak orang. Coba adik-adik ya, kalau kita sendiri nih yang dikatakan tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita, misalnya ada teman kita nih yang nggak suka sama kita, terus kita dibilang kita ini nggak baik gitu ya teman-teman, apakah kalian suka? Pasti nggak suka kan? Kita pasti tidak suka. Nah, makanya hari ini kita diajarkan untuk berbuat yang benar, tidak berbohong. Nah, adik-adik, apa sih yang Alkitab katakan tentang merusak nama baik seseorang?
Ya, jadi di dalam Imamat 19 ayat 6 dikatakan bahwa ketika kita memfitnah seseorang, mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang orang, itu bisa jadi karena kita iri hati. Yang kedua, apa karena kata firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat ke-8 dikatakan bahwa gosip itu merusak reputasi seseorang ya. Makanya kita harus menghindari gosip. Kalau ada nih teman kita yang suka ngomongin orang, si ini gitu loh, si ini gitu loh, kita harus cepat-cepat menghindar. Jangan ikut-ikutan denger, apalagi ikut-ikutan nambah-nambahin bumbu. Yang namanya gosip itu apa? Makin digosok kan makin sip ya. Biasanya kalau kita udah ikutan ngomongin orang, nanti kita bisa nambah-nambahin. Nah, padahal gosip itu belum tentu benar adik-adik. Kan kasihan orang yang kita omongin, padahal dia tidak melakukan yang kita bicarakan. Jadi gosip itu tidak baik. Yang ketiga, apa kata firman Tuhan? Amsal 22 ayat 1. Jadi adik-adik, merusak nama baik seseorang itu lebih menyakitkan daripada mencuri harta benda mereka. Karena firman Tuhan katakan bahwa nama baik itu lebih penting daripada harta atau benda. Nah, makanya ya, mulai dari hari ini kita harus bertobat. Ketika kita sering mengatakan sesuatu yang buruk tentang teman kita, kita mengatakan setengah kebenaran, atau kita suka berbohong. Adik-adik, firman Tuhan katakan bahwa kita harus memperjuangkan kebenaran. Ketika kita tahu, kita melihat yang benar, kita harus menyaksikan yang benar. Ketika kita melakukan yang salah, kita harus berani jujur mengatakan itu. Kita tidak boleh berbohong. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk berkata benar, tidak berbohong. Firman Tuhan sampai di sini. Lause akan membukakan ayat hafalan bagi kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Kita baca bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang sudah disampaikan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti, kami juga melakukan dalam keseharian kami. Ampuni kami Tuhan jika kami masih punya kebiasaan berbohong atau membicarakan yang tidak baik tentang orang lain. Tuhan, terus ajar kami, biar Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.